Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik rahimahullahu ta'ala. Di hari ini kita melanjutkan pembahasan huruf jar. Amalannya alhamdulillah sudah lewat. Sekarang ini kita akan masuk dalam pembahasan maknanya. Dan di sini alhamdulillah kitab ini di Alfiyah termasuk kitab yang banyak menyebutkan makna-makna huruf jar. Jadi nanti kalau antum baca Quran atau hadis dengan mengetahui makna-makna ini, jadi terjemahannya itu alhamdulillah antum bisa terjemah dengan bagus dan juga antum bisa memahami ayat atau hadis dengan baik dengan adanya makna huruf jar yang belum sebutkan. Belum mulai dengan min. Kata beliau rahimahullah, ba'id wa bayyin wa batadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti li bad'il azminah wa zida fi nafin wa shibihi fajar nakiratan kama libagin min mafar. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ba'id, berikan makna ba'id, tab'id, sebagian. Wabayyin, berikan makna yang kedua, at-tabyin, menjelaskan. Wabatadi, dan berikan makna al-ibtida', permulaan. Fil amkina, kalau dia menjer tempat. Misalnya antum bilang minal baiti ila suq, berarti dari rumah ke pasar. Jadi awalnya dari rumah. Bimin, semua ini maknanya min, 3. Wa qad ta'ti li bad'il azminah, kadang juga datang untuk menjelaskan permulaan waktu. Kadang datang untuk menjelaskan permulaan waktu. Iya. Artinya makna asalnya menunjukkan permulaan dari tempat, tapi bisa waktu. Misalnya antum katakan sirtu minas subuhi ilal asri misalnya. Saya jalan dari waktu subuh, berarti mulai dari waktu subuh sampai waktu asar. Paham maknanya itu? Tapi ini kadang. Terus berikutnya, wazida, min juga bisa ya bermakna ya bisa berdatang dalam bentuk zaidah. Artinya tidak punya makna. Kalau dari sisi Arab zaidah, kalau dari sisi susunan kalimat ya li taukid. Ingat yang disebut oleh Ibn Hisham dalam Qawaidul I'rab. Tapi ada syaratnya, finafin. Pada penafian, kalau dia datang setelah penafian, au shibihihi, atau yang menyerupai penafian seperti istifham dan nahi. Fajar, maka jarlah nakiro. Iya. Maka jarlah nakiro. Kama sebagaimana libagin min mafar. Sebagaimana contoh malibagin min mafar. Lihat. Min di sini adalah zaidah. Min di sini adalah apa? Zaidah. Paham kan? Dia masuk pada nakirah. Terus juga setelah apa? Setelah apa? Nafi. Ma. Nah, ini sebagian makna min. Masih ada lagi nanti. Karena sebagian nanti itu gabung dengan makna huruf lain. Paham kan? Ini makna min dulu awal. Kata beliau rahimahullah ta'ala, taji'u min littaba'udi. Datang min bermakna tab'id. Itu yang pertama, wali bayanil jins, untuk menjelaskan jenisnya. Walib tidak ilgoya
fi ghairi zaman kathiron, dan untuk menunjukkan awal dari puncak, awal dari tujuan pada selain waktu kebanyakannya, wa fi zamani qalila, pada waktu sedikit, wa zaidah, dan bisa dia berdatang bermakna berupa zaidah tambahan. Famitalu halit tab'id qauluka, maka contohnya untuk tab'id ucapan kamu, aqattu minad darohim. Lihat maknanya, saya ambil dari darohim. Apa maknanya ini? Kalau makna biasa kan kita bilang dari, tapi ini maknanya tab'id. Berarti antum terjemahkan apa? Saya mengambil sebagian dirham. Jadi langsung begitu. Paham kan? Makna yang pertama. Wa minhu qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Jadi antum tidak bilang dari manusia, bukan. Langsung bilang sebagian orang ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Wa mitalu li bayanil jins, contoh untuk menjelaskan jenis, contoh untuk menjelaskan jenis. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fajtanibur rijsa minal awthan. Lihat ini, hati-hati maknanya. Jauhilah ar-rijs dari al-awthan. Al-awthan di sini apa? Min di sini menunjukkan makna jenis, yaitu seluruh berhala. Paham? Jangan bermakna sebagian. Paham kan? Di sini bermakna apa? Menjelaskan jenisnya. Jauhi seluruh yang namanya jenis apa? Berhala. Seluruh jenis berhala. Seluruh itu dari al, kemudian jenisnya dari min. Dipahami ini? Jauhi seluruh jenis berhala. Ini makna. Wa mitalu libtida'il goyah. Ini makna ini bagus sekali, Masya Allah. Contoh menunjukkan makna awal dari tujuan, fil makan, pada tempat. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalan malamkan hambanya di malam hari, minal masjidil haram, dimulai dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Wa mitalu halib tida'il goyah di zaman, contoh menunjukkan awal dari tujuan pada waktu. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Lihat, sungguh masjid yang dibangun di atas takwa, min awwali, ya kan, pada awal hari. Masuk pada awal waktu atau tempat? Waktu. Ahakku antakuma fi. Wa qalu syair, dan perkataan penyair, tukhuyyirna min azmani yaumi halimatin ila yaumi qad jurribna kullat tajarubi. Mana dia? Min azman. Dia menjer apa itu? Menjer apa? Waktu. Wa mitalu zaidah, contoh datang dia dalam keadaan zaidah, ma ja'ani min ahad. Tidak ada seorang pun yang datang dari kepadaku. Kemudian wala tuzadu inda jumhuril basriyin illa bisyartain. Tidak ditambah menurut mayoritas orang Basra kecuali dengan dua syarat. Kecuali dengan dua syarat. Ahaduhuma ayyakunal majrur biha nakira. Salah satunya yang dijer dengannya adalah nakira. Atsani, yang kedua, ayasbiqah nafyun asyibhu. Dia diawali oleh penafian atau yang menyerupainya. Wal muradu bisyibin nafi, dan diinginkan dengan syibun nafi an-nahi alal nahi, nah la tadrib min ahadin. Lihat, la tadrib min ahadin. Wal istifham, dan istifham, nah contoh, hal ja'aka min ahad. Hal ja'aka min ahad. Wala tuzadu fil ijab. Masya Allah. Dan dia tidak ditambah pada kata-kata yang ijab. Ijab artinya lawan dari manfi. Tidak ditambah pada kata-kata yang mujab. Wala yu'ta biha jarotan lima'rifah. Tidak didatangkan dengannya
dalam keadaan sebagai penjernya ma'rifah. Kan tadi harus nakiro. Kalau dia zaidah. Fala taqul ja'ani min Zaid. Khilafan lil Aqwash. Ya, al-Aqwash lagi. Yang menyelisih. Berbeda dengan al-Aqwash. Wa ja'ala minhu qawlu ta'ala. Kalau dia bolehkan, dia jadikan termasuk darinya firman Allah Ta'ala. Liyaghfira lakum min dunubikum. Dia jadikan min di sini adalah zaidah. Paham? Kalau dia zaidah terus dia menjadi apa di sini? Ma'rifah atau nakiratu dunubikum? Hah? Nak ma'rifah kan didopakan pada apa? Domir, tapi asalnya bukan zaidah. Asalnya bukan apa? Zaidah. Wa ajazal kufiyuna ziyadatuha fil ijab. Kalau orang-orang Kufa boleh katanya dia sebagai zaidah pada kalimat yang mujab. Bisyar tangkir majruriha. Tapi berarti masih sama tadi ya. Syaratnya dengan syarat dima'rifahkan yang dijarnya. Wa minhu indahum. Di antara contohnya menurut mereka. Kodekana min matorin. Ay kodekana mator. Jadi min di situ adalah apa? Zaidah. Di sini kalimatnya mujab. Kalimatnya apa? Mujab. Selesai untuk sementara makna min. Berikutnya. Walintiha hatta walamun wa ila wa min. Wa min wa ba'un yufhimani badala. Ini maknanya sebagian min. Karena berserikat dengan huruf lain belum satukan. Lintiha. Bermakna intiha. Ujung. Puncak dari tujuan. Hatta lam ila. Wa min wa ba. Nah, ini semua ternyata bisa bermakna intiha. Bisa bermakna ujung dari sesuatu. Hatta. Lam, li. Wah, hati-hati. Li ternyata bisa bermakna ujung. Selama ini kan kita tahu bermakna apa? Al-milk kalau buku dasar. Li bisa bermakna ujung. Wa ila, ila bermakna ujung. Kalau hatta dan ila ma'ruf kan. Wa min, ternyata min juga bermakna apa? Intiha. Wa ba, ba juga bisa bermakna intiha. Tapi dua ini yufhimani badala. Dua ini yaitu min dan ba juga memberikan pemahaman sebagai badal. Ini makna lain dari min. Dan makna lain juga nanti dari ba. Dia bisa bermakna badal, pengganti. Dia bisa bermakna badal. Jadi min bisa bermakna badal. Ba bisa bermakna apa? Badal. Jadi yufhimani kembali ke min dan ba. Dan keduanya tinggal dalam kurung mungkin nanti akhir. Min yaitu min dan ba bisa bermakna badal. Min dan ba bisa bermakna apa? Badal. Iya, ini makna. Yadulu ala intihail goyah. Menunjukkan atas ujung berakhirnya tujuan. Ila hatta lam. Katanya ila hatta dan apa? Lam. Iya, ila hatta dan lam. Wal aslu min hadith talata ila. Dan belum katakan asal daripada tiga ini adalah bermakna apa? Ila. Adalah ila. Falidhalika tajurul akhirah wa ghairihi. Oleh karena itu ila itu bisa menjer kata akhir, ila akhir, wa ghairihi dan selain akhir. Boleh antum bilang nisbihi. Kalau ila maksudnya. Ila bisa menjer kata akhir dan bisa menjer selain akhir. Kan di asalnya. Nah contoh. Sirtul barihata ila akhiril laili. Dia menjer akhir. Au ila nisbihi. Berarti selain apa? Selain akhir. Wala tajuru hatta illa makana akhiron au muttasilan bil akhir. Faedah penting. Hatta tidak menjer kecuali apa yang merupakan akhirnya atau yang bersambung dengan akhir. Misalnya antum bilang begini. Hatta matla'il fajar. Sampai terbit fajar. Itu terbit fajar kan bersambung dengan malam. Kan paham? Sambungannya, bagiannya. Kalau ila boleh sampai sebelum akhir. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Iya. Wala tajurru goyrohuma. Hatta tidak menjer selain keduanya. Yaitu selain akhir sama yang bersambung dengan akhir. Fala takun, tidak boleh antum bilang sirtul bari hatta nisfil laili. Tidak boleh.
Ini paham? Boleh kalau pakai apa? Ila. Kalau pakai hatta, tidak boleh. Hati-hati penggunaannya. Kemudian, wasti'malul lam lintiha qalil. Penggunaan lam bermakna intiha sedikit. Penggunaan lam bermakna intiha sedikit. Wa minhu qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, kullun yajri li ajlin musamma. Hati-hati itu maknanya. Kadang kita kalau tidak tahu ini kan berarti semuanya akan berjalan untuk ajal yang disebutkan. Kan begitu maknanya. Ternyata li di situ maknanya bukan li, tapi maknanya apa? Ila. Maknanya ila. Jadi terjemahannya apa? Kullun yajri ila ajalin musamma. Semuanya akan berjalan sampai waktu yang telah ditentukan. Paham maknanya ini? Sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian wa yusta'malu min wal ba bimakna badal. Iya. Kita selesaikan dulu sampai penjelasannya itu, baru kita akan kembali kepada pengatofan penulis. Masalahnya pengatofan itu Ibnu Malik ada sesuatu tadi itu. Sengaja Anda terjemahkan dulu, tapi selesai dulu syarahnya baru kita singgung kembali. Iya. Wa yusta'malu min wal ba bimakna badal. Min dan ba bisa bermakna badal, pengganti. Pengganti. Jadi antum jangan terjemahkan dari, ba jangan terjemahkan dengan, tapi diterjemahkan apa? Pengganti. Faminasti imali min bimakna badal, termasuk penggunaan min bermakna badal. Qauluhu azza wajal, firman Allah azza wajal, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kalau kita sebagai orang pemula akan terjemahkan ini ayat, apakah kalian ridho terhadap perkara dunia dari akhirat? Ternyata di sini bukan. Apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia sebagai pengganti dari kehidupan akhirat? Pahami? Jadinya ini menunjukkan nahwu itu memang betul-betul dengannya kita akan memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman yang benar. Ini buktinya begitu. Paham kan? Apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia sebagai pengganti dari kehidupan akhirat? Ai badal akhirah, yaitu sebagai pengganti dari akhirat. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walau nasya'u laja'alna minkum, itu syahid kita, malaikatan fil ardi yaklupun. Kalau kami berkehendak, kami jadikan kalian pengganti. Bukan dari. Min di sini kalian pengganti malaikat di bumi sebagai khalifah. Paham maknanya? Paham kan? Hati-hati jangan sampai maknanya min makna tabi'id atau sebelumnya enggak. Dia bermakna apa di sini? Ai badalakum. Wa qalu syair, dan perkataan penyair, jariyatun lam ta'kul murakkiqa, jariyatun lam ta'kul muraqqaqa wa lam taduk minal bakuli fustuqa. Dia bilang walam taduk, dia tidak pernah merasakan pengganti dari bakul fustuk. Fustuk. Dia tidak merasakan pengganti dari bakul fustuk. Paham kan? Pengganti diterjemahkan di sini bukan dari. Ai badalul bakul, pengganti dari bakul. Bakul apa? Bakoliha. Apa bakul? Macam apa dibilang itu? Kol dan semisalnya. Dia kodrawat yang hijau-hijau. Itu bakul. Yang di surah Al-Baqarah min bakoliha. Paham kan? Berikutnya, wa min istimalil ba bi makna badal. Termasuk ba bisa bermakna badal. Ma warada fil hadits, apa yang datang dalam hadits, ma yasurruni biha humrun na'am. Humrun na'am, tidak membuatku bahagia, biha sebagai penggantinya. Berarti itu biha maknanya bukan dengannya, tapi penggantinya. Penggantinya. Ya, ai badalaha, yaitu penggantinya. Wa qalu syair, dan perkataan penyair, falaitali bihim qauman idza raqibu.
Syannul igorata fursanan warukbana. Lihat, falaisa li bihim qauman. Seandainya saya falaita li bihim qauman. Seandainya saya pengganti mereka sebagai orang-orang yang ketika mereka menaiki, ketika mereka melakukan perjalanan itu. Jadi bihim bermana apa? Badalahum, sebagai pengganti mereka. Apa maknanya? Sekarang ini kan tadi di bait syair dulu, kita ulang sedikit. Lintehai hatta walamun wa ila wa min wa ba. Dah, kalau kita atofkan begitu kan semuanya bisa bermakna apa? Intiha. Ternyata ini syairnya berbeda. Asalnya ini lintiha hatta walamun wa ila. Itu satu. Kemudian wa min wa ba yubhimani badala. Itu pisah. Min dan ba itu bisa bermakna apa? Badal. Artinya tidak bermakna apa? Intiha. Paham? Kalau kita hanya sekedar baca matan alfiyah ini, bisa saja dia bermakna apa? Intiha. Kemudian kita keluarkan di samping makna intiha, min dan ba bisa bermakna apa? Badal. Paham kan? Jelas kan? Ini alhamdulillah. Ini namanya perlunya penjelasan dari ulama kita apa yang dimaksud. Karena mereka sudah teliti itu. Apakah dia bisa bermakna intiha atau tidak. Karena apa yang mereka jelaskan ini setelah mereka teliti. Dipahami ini kan? Alhamdulillah. Selesai. Kemudian masuk berikutnya lagi. Wallamu lil milki wa shibihihi wa fi ta'diyatin aidon wa ta'lilin kufi. Masya Allah. Bait 372. Iya. Wallam lil milki. Dia bisa bermakna milik. Iya. Bisa bermakna milik. Wasibihihi. Dan yang serupa dengannya. Dan yang serupa dengannya. Wafi ta'diyatin aido. Dan dia juga bisa bermakna ta'diyah. Jadi itu lam bisa bermakna ta'diyah. Selama ini kan yang kita tahu untuk ta'diyah itu kan bi. Contohnya kan marortu bi zaidin. Enggak, li juga bisa bermakna apa? At-ta'diyah. Wa ta'lilin. Dan dia juga bisa bermakna at-ta'lil. Tahu at-ta'lil? Sebab. Kufi. Sama, itu pun dia menunjukkan. Iya, menunjukkan. Juga ta'lil. Wa ta'lilin kufi. Kufi ta'lil. Dan dia juga bisa bermakna apa? Ta'lil. Iya. Wazida. Berikutnya lagi. Bisa bermakna, bisa dia sebagai apa? Zaidah. Iya. Kemudian berikutnya. Setelah wazida wa dzarfiyah tastabin biba. Wabi. Wa qad yubayyinani sababa. Masya Allah. Tadi bisa bermakna zida, kemudian selanjutnya itu bisa antum wazida atau ketalil, bisa juga ini waw istinafiyah. Wazida wa dzarfiyah istabin biba. Paham ya? Jadikan wawnya waw apa? Istinafiyah dan tidak ada lagi hubungan dengan lam. Wazida wa dzarfiyah bisa zaidah dan bisa bermakna dzarfiyah istabin biba wafi. Itu jelas dengan ba dan fi. Wa qad yubayyinani sababa. Kadang keduanya menjelaskan sebab. Siapa itu keduanya? Ba dan fi. Berarti ba dan fi juga bisa bermakna ta'lil. Ba dan fi juga bisa bermakna apa? At-ta'lil. Sebagaimana lam tadi. Karena as-sababa bermakna illa juga. Kata beliau taqaddama anna lam takunu li intiha. Ini tambahan maknanya kan? Telah lewat bahwa lam bisa bermakna intiha. Sudah lewat. Wa dzakara huna annaha takunu lil milk. Dan beliau sebutkan di sini dia bisa bermakna al-milk.
Nah contoh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard jelas. Wal mal li Zaid jelas. Wal shibhil milk. Dia juga bisa bermakna shibhil milk, yang menyerupai kepemilikan. Nah, al-jullu lil faras, pakaian kuda untuk kuda. Apakah kuda punya pakaian? Kan punya orang yang memiliki kuda. Tapi ini dibilang apa? Shibhu al-milk. Al-jul pakaian kuda. Itu yang biasa dipakaikan sebelum ditaruh pelananya. Dah, dipakaikan di atas punggungnya, kemudian yang dipakaikan dalam di depan di kepalanya, itu namanya al-jul, pakaian kuda. Iya. Dibilang al-jul lil faras, apakah kuda memiliki itu pakaian? Kan enggak. Tapi sibuk al-milk, yang memiliki kuda dan memiliki pakaian kuda adalah siapa? Orangnya. Orangnya. Iya, wal babul lidar, pintu untuk rumah. Apakah rumah itu punya itu pintu? Enggak kan? Rumah dan pintunya itu milik pemilik rumah. Tapi ini namanya sibuk al-milk. Walid ta'diyah, dia juga bisa bermakna apa? Ta'diyah. Nah, wahabtu li Zaidin malan. Lihat. Saya berikan kepada Zaid harta. Sama dengan contoh marartu bi Zaidin. Iya. Saya memberikan. Wa min qoulu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala itu maknanya ta'diyah, fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Li. Makna berikutnya walid ta'lili. Bisa bermakna ta'lil. Nah, ji'tuka li kromika. Iya kan? Saya datang untuk memuliakanmu. Maksudnya sebab. Paham kan? Ilah saya datang untuk apa? Memuliakanmu. Mana ta'lil? Wa qauluhu, dan perkataan penyair, wa inni lata'aruni lidzikraki hazzatun kaman tafadul usfuru ballalahul qatru. Lihat, sungguh saya betul-betul terjadi hazzah karena lidzikraki, karena mengingatmu. Jadi li di sini bermakna apa? Illah, sebab, karena mengingatmu. Karena mengingatmu. Wazaidah. Nah, ini tadi yang kita atofkan ke bawah. Wazidah. Dia bisa bermakna apa? Bisa bermakna apa? Zaidah. Kiasan. Dia bisa bermakna zaidah sebagai kiasan. Nah, li Zaidin dorobtu. Jadi li di sini apa? Zaidah. Asalnya kan Zaidan dorobtu. Ya kan? Dia Zaidan itu maf'ulun bi muqaddam. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara firman Allah Ta'ala, in kuntum lirru'ya ta'burun. Ini lirru'ya ta'burun. Mana itu? Mana dia tambahannya? Li. Tambahan secara i'rab. Ya. Jadi ini semua kiasan. Wasimaan, bisa juga simaan. Nah, dorobtu li Zaidin. Seharusnya kan dorobtu Zaidan. Tidak boleh begitu. Tapi didengar dari orang Arab. Dia bilang li Zaid. Kalau di depan kan mending. Kalau depan. Tapi kalau di akhir. Kan asalnya memang dorobtu butuh apa? Butuh maf'ulun bi. Tiba-tiba ada li-nya di situ. Maka li-nya apa? Zaidah. Dari sini antum bisa pahami. Wazidah itu masih atof ke? Atau ke mana? Untuk li. Setelahnya itu wadorfiyatu stabin biba. Di situ baru mulai awalnya. Wa asyara biqouli wadorfiyatu stabin ila akhiri ila makna al-ba' wa fi. Kepada makna ba' dan fi. Tapi sebagian ini kan akan datang lagi nanti. Sebagian yang lain. Ya. Fadzakara annahu ma istaraka fi ifadatid dorfiyah wa sababiyah. Di situ mulainya. Maka belum menyebutkan bahwasanya ba dan fi ini berserikat keduanya memberikan faedah dorfiyah. Ternyata itu ba bisa bermakna dorof. Selama ini kan bermakna dorof menurut kalau di dasar apa? Kan min ma'aniha dorfiyah fi. Ternyata bisa juga siapa? Ba. Hati-hati nanti.
Wasababiyah, dan keduanya juga bisa bermakna sababiyah. Ya, kalau ba ma'ruf sebagai pemahaman dasar, ba maknanya sababiyah. Tapi ternyata juga fi bisa bermakna apa? Sababiyah. Ini nanti antum hati-hati. Konteks itu menunjukkan itu. Demikian pula kalau ayat, biasanya kalau anak pribadi lihat tafsir. Lihat apa? Tafsir. Kan ditafsirkan, kadang dijelaskan maknanya. Tafsir jelaskan apa? Maknanya. Famitalul ba lidzorfiyah. Contoh ba untuk dzorfiyah. Qaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil laili. Di sini dan dengan malam, bukan dan pada malam. Takdirnya ai wa fil laili. Jadi maknanya pada. Paham gak ini? Bukan maknanya dengan, pada. Wa mitalu halis sababiyah, contoh ba untuk sababiyah. Qaulu ta'ala fabidul minal ladina hadu. Ini karena sebab kedoliman dari orang-orang Yahudi. Haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim. Contoh kedua. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Dan karena sebab mereka, paham kan? Sering menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sisa fi wa mitalu fi lidzorfiyah. Ini dia memang ma'ruf. Contoh fi bermakna dzarab, qauluka zaidun fil masjid. Wa hal katsir fiha. Dan ini yang banyak padanya. Karena fi itu asal seringnya bermakna apa? Dzarab. Wa mitalu li sababiyah, ini dia. Contoh dia bermakna sababiyah. Qaulu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha. Perhatikan itu, fi hirrah. Seorang perempuan masuk neraka bukan pada kucing, tapi makna di sini apa? Seorang perempuan masuk neraka karena kucing yang dia kurung. Habasatha, yang dia kurung. Diterjemahkan yang, kan habasatha setelah nakiro naat. Dia tersusun semua nanti itu ya. Ilmu yang antum dapat itu nanti dalam terjemah akan tersusun sendiri dengan seringnya antum membaca sama terjemah. Iya. Fala hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Tadi kita fihi rotin. Selesai. Kemudian masuk lagi makna ba. Tadi kan makna yang berserikat dengan huruf lain. Makna khususnya lagi. Bil basta'in wa addi awwid wa alsik. Ulang. Bil basta'in wa addi awwid alsik. Wa mitla ma'a wa mitla wa min wa an bihantiqi. Perhatikan baik-baik itu. Makna ba dengan ini tidak ada yang bermakna tab'id. Hati-hati. Karena ada di sana pemahaman fikih, ya kan? Terkait dengan ayat wudu itu. Wamsahu biru'usikum. Dibantah oleh para ulama, orang-orang Syafi'iyah kan bisa mereka bilang bermakna apa ba'nya? Tab'id. Bolehnya mengusap sebagian kepala. Ba tidak ada yang bermakna tab'id dalam bahasa. Paham kan? Sebagian. Paham bermakna sebagian. Lihat maknanya sekarang. Tadi sudah. Maknanya dhorob atau apa tadi? Sabab. Sekarang. Bil ba ista'in. Dengan ba, buatlah dia bermakna ista'in. Bermakna isti'anah. Dengan perantara. Begitu biasanya diterjemahkan. Iya. Sebagai wasilah. Wa'addi. Ba jadikan maknanya muta'addi. Fi'il lazim. Awid. Ini maknanya bukan tab'id, bukan ba'id. Kalau min kan ba'id. Kalau ini awid. Jadi kan dia bermakna apa? Iwad. Apa makna awid? Apa makna iwad? Pengganti. Iya, pengganti. Terus wa alsiq. Ini makna ba di ayat. Bermakna iltaq, seluruh. Iya, yang menempel dengannya. Yang menempel dengannya. Wa mitl ma wa min wa an bihantiqa. Berikutnya lagi. Dia bisa bermakna semisal ma. Artinya dia bisa bermakna bersama. Dia bisa bermakna ma'a. Wa min.
hati-hati. Dia juga bisa bermakna min. Dia juga bisa bermakna apa? Min itu ba. Ba bisa bermakna min. Wa an. Dia juga bisa bermakna apa? An. Dia juga bisa bermakna apa? An. Itu ba. Bihantiki. Dengannya lah ucapkan. Kata beliau pendek saja karena maknanya jelas. Taqaddama anal ba takunu lidh-dhurfiyyah wal sababiyah. Telah lewat ba bisa dzurfiyah bisa sababiyah. Wa dzakara huna annaha takunu lil isti'anah. Beliau disebutkan di sini dia bisa bermakna isti'anah. Nah, katabtu bil qalami. Lihat. Saya tulis dengan pulpen. Maksudnya dengan bantuan dari pulpen. Wa qata'tu bisikini. Saya potong dengan bantuan pisau. Kembali ta'diyah bisa bermakna muta'addi, yaitu memuta'addikan fi'il lazim. Dhahabtu bi Zaidin. Saya pergi dengan Zaid. Fa minhu qaulu ta'ala dhahaballahu bi nurihim. Lihat, kan tidak bisa dikatakan nurahum bi nurihim. Kembali ta'mir bisa bermakna sebagai pengganti. Sebagai iwad. Na ishtaraitul farasa bi alfi dirham. Saya beli kuda dengan 1000 dirham. 1000 dirham ini sebagai apanya? Penggantinya, iwatnya faros. Dia kasih kudanya, antum kasih 1000 dirham. Wa minhu qaulu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala. Ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Lihat. Apa artinya ini? Perhatikan itu, Pak. Mereka itulah yang ishtarul hayatad dunya. Apa artinya ishtaru? Menjual. Paham kan? Apa? Membeli gitu ya? Ishtaru. Apa makna ishtaru? Kalau ba apa? Lawan ini. Kalau ba apa maknanya? Bitul kolam. Saya menjual kolam. Berarti ini apa? Membeli. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi dia dapat dunia, dia jual akhiratnya. Nilai tukarnya itu dunianya apa? Jadi dia jual akhiratnya untuk mendapatkan apa? Dunia. Jadi akhirat dia jadikan nilai tukar untuk dunianya. Dunianya. Walil ilsaq, dia bisa bermakna ilsaq. Nah, marartu bi Zaid, yaitu menempel dengan Zaid. Ada bagian badannya Zaid yang dia pegang. Wa bi makna ma', dia bisa bermakna ma'a. Bi'tu katauba bitirazihi, ay ma'a tirazihi. Maknanya, saya jual kepada kamu pakaian ini dengan tiroznya. Ya, bisa bermakna tiroz itu bisa bermakna logonya, mereknya, bisa juga bermakna hiasannya, renda-rendanya. Sama dengan mereka bilang bi'tu kadar bi asasiha. Bi'tu kadar bi asasiha. Saya jual kepada kamu rumah ini dengan perabot-perabotnya. Ada paham ini? Maksudnya apa itu? Bi di situ maknanya apa? Ma'a. Ma'a. Bersama. Wa bi makna min. Dia juga bisa bermakna min. Hati-hati. Ba bisa bermakna min. Kaqauli seperti perkataannya. Saribna bi ma'il bahri. Dah, kalau kita artikan sebagai dasar pemula, mereka minum dengan air laut. Maksudnya? Tidak. Artinya apa? Min ma'il bahr. Dari air laut. Bi bermakna apa? Dari. Min wa bi makna an. Dia bisa bermakna an. Dia bisa bermakna an. Iya. Contoh, sa'ala sa'ilun bi'adabin. Seorang penanya bertanya bi'adabin dengan adab. Kan begitu kalau pemula? Tidak. Sini makna an. Tentang. Ay an adab. Ya, kemudian berikutnya wa takunul ba'idun lil musahabah.
Ba aidon bisa bermakna musohabah, tapi ini sudah masuk di ma'a tadi. Paham kan? Sudah masuk di mana? Di ma'a tadi. Nah, contoh fasabbih bihamdi rabbik. Maka sucikanlah Allah bersamaan dengan memujinya. Ai musahiban hamda rabbik. Itu dibarengi dengan pujian terhadap Rabbmu. Ini selesai. Kemudian berikutnya ala listi'la wa ma'na fi wa an bi an tajawuzan anni qadefatin. Nah, kata beliau berikutnya ala listi'la bisa bermakna di atas. Wa makna fi, hati-hati. Ala bisa bermakna fi, hati-hati. Ala, kita tahu kan maknanya di atas. Tapi dia bisa bermakna apa? Fi. Wa'an, bisa bermakna an. Juga. Dia juga bisa bermakna apa? An. Bi an tajawuzan. Iya. Dengan an juga bisa bermakna tajawuz. An juga bisa bermakna melewati. An juga bisa bermakna apa? Melewati. Ini untuk makna an. Tadi ala bisa bermakna istilah, bermakna fi, bermakna an. An juga sendiri bisa bermakna apa? Tajawuz. Contoh bi'an tajawuz anni man qadefatin. Bi'an tajawuz anni man qadefatin. Wa qad taji'u mawdi'u ba'din wa ala kama ala maudi'a min qad ju'ila. Ini yang masalah. Ini yang masalah. Ya, wa qad taji'u maudi'a ba'd. Kadang dia yaitu an datang di tempatnya ba'd. Artinya an bisa bermakna ba'd, setelah. Wa'ala, ini juga kadang an bisa bermakna Allah. Kebalikan. Tadi Allah bisa bermakna apa tadi? An. Ternyata an juga bisa bermakna. Tadi kan Allah bisa bermakna an. An bisa bermakna Allah. Wa'ala. Iya. Kama ala mau diamin. Ini lagi. Kode ju'ila. Sebagaimana Allah juga bisa menggantikan tempatnya min, kadang telah dijadikan. Ya. Sebagaimana Allah mau dia, apa bacanya itu? Mau dia berarti salah cetak di ana ya. Dicetakan antum apa? An. Iya, karena ana memang min. Enggak, itu yang benar. Kan ini dia terangkan, yang cetakan Pak Sunar benar. Kita salah. Karena siaknya kan dia jelaskan apa ini? Bukan jelaskan min, tapi jelaskan siapa? Allah sama an. Itulah dia. Baik, alhamdulillah. Berarti saya dapat salah cetak. Masya Allah. Mantap cetakan Pak Sunar ini. Alhamdulillah, Ibe. Oh, cetakan juga Ibe di. Wah, cetakan Ibe di. Masya Allah, si bawata. Ya. Wa qad taji'u maudi ba'd wa ala. Kadang datang an bermakna ba'd dan ala. Kama ala maudi an. Sebagaimana ala datang di tempatnya an. Qad ju'ila. Telah dijadikan. Itu qad ju'ila ala maudi'a an. Maudi'a an. Kata beliau rahimahullah, tusta'malu ala lil intiha, li isti'la. Ala
digunakan untuk bermakna isti'la katsiron. Jadi makna yang kita tahu di dasar itu makna terbanyak. Itu kebanyakannya. Nah, Zaidun fis ala sathi. Wa bil ma'na fi. Nah, qouli ta'ala wa daqalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Lihat itu ala hini, fi hin maknanya. Ai fi hini ghaflah. Paham kan? Bukan atas tapi pada saat. Pada saat. Wa tusamalu an lil mujawazah katsiran. Kemudian an bermakna al mujawazah, dari tapi darinya itu lewat. Paham kan? Melewati, bukan ujung. Bukan ujung, tapi melewati. Yang bilang an Abi Hurairah, lewat Abu Hurairah. Dari tapi lewat Abu Hurairah hadisnya. Bukan langsung dari Abu Hurairah, bukan maknanya, bukan min. Jadi tidak sama itu min dengan an. Terjemahannya sama, tapi pemahamannya beda. Kalau min kan apa maknanya tadi? Dari awal langsung kita ambil di situ. Jadi kalau antum bilang min Abi Hurairah berarti antum ketemu. Paham kan? Sementara an apa? Melewat. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Oleh karena itu antum melihat pembahasan di tadlis. Rawi yang mudalis yang suka menyamarkan sanad. Kalau dia pakai an tidak diterima. Dan dia samarkan. Seakan-akan dia ketemu. Seakan-akan dia apa? Ketemu. Iya. Bimakna lihat tadi nah contoh romaitu sahma anil qaus. Wa bimakna ba'd, dia bisa bermakna ba'd setelah. Nah qouli ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, la tarkabunna tabaqan an tabaqin. Bukan dari di sini ayat, tapi maknanya apa? Ba'da. La tarkabunna tabaqan ba'da tabaqin. Ai ba'da tabaqin. Wa bimakna Allah. Dia juga bisa bermakna apa? Allah. Dari mana didapat ini? Tadi. Tadi kan belum bilang. Wa taji'u maudi'u ba'd wa Allah. Nah, qoulihi contohnya perkataan penyair. La hibnu ammika la afdal tapi hasabin anni wala antadayyani fatakzuni. Iya. Jelas ya? Mana dia? Yang mana ini? Hah? Mana dia? Anni. Makna apa ini? Apa maknanya anni? Fi hasabin anni. Apa artinya? Ay la afdal ta fi hasabin alayya. Jadi anni bermakna apa? Alayya. Kamastu'milat ala bimaknaan. Ini tadi. Bait keduanya, kama ala maudi'an. Dicetakan ana min. Salah cetak. Iya. Kama stu'milat ala bimaknaan. Fi qouli dalam perkataannya, idza radiyat alayya banu Qushair la amrullahi a'jabani ridoha. A'jabani ridoha. Maksudnya apa? Ai idza radiyat anni. Ya kan? Idza radiyat anni. Di sini dia pakai di syair apa? Alayya. Padahal maknanya apa? Anni. Selesai? Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Ini makna-makna huruf.